Sebetulnya ini saya memberikan gambaran. Kalau membuktikan secara fakta kesalahan Kim Merton adalah kalau kita baca kitab syarah dari kitab yang dibaca oleh Kim Merton. Saya pakai PDF ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada video di kontennya Kim Merton. Dia sedang membacakan kitab fikih. Saya menyimak, ada penjelasan yang menarik. Bahwasanya kalau tidak bisa baca kitab gundul atau kitab kuning, jangan mengaku sakti. Orang sakti itu orang yang bisa baca kitab kuning. Orang-orang di YouTube itu yang ngaku-ngaku sakti, sorbannya besar, jubahnya besar, tidak bisa baca kitab kuning, itu goblok, enggak sakti. Itu kata Kim Merton ya. Dan Kim Merton mengatakan bahwa kalau dia bisa baca kitab apa saja, silahkan datangkan kitab yang dari toko atau apa gitu, kitab yang masih baru, dia bisa baca dan bisa mengartikannya. Ya, salut ya. Hebat lah kalau bisa seperti itu. Kalau saya pribadi tidak bisa begitu. Saya tidak berani mengatakan saya bisa baca kitab apa saja. Itu. Tetapi apa yang disampaikan Kim Merton itu ya anggap saja sebagai tahaddus bin nikmah ya, bukan kesombongan, tapi menceritakan nikmat berupa kemampuan membaca kitab gitu saja. Itu hal yang baik ya. Cuman karena ini fikih, saya menyimak di bagian awal saja ada masalah sebetulnya. Ketika Kim Merton mengartikan lafat ilal jaufi itu ke dalam perut. Jadi dukhulu syai'in min a'yanid dunya ilal jaufi. Masuknya sesuatu dari materi-materi atau ain yang ada di dunia ini ke dalam perut atau menuju perut. Itu terjemahan salah sekali. Kenapa saya berani mengatakan salah? Karena kitab yang dibaca Kim Merton itu adalah kitab Ar-Riyadul Badi'ah karya Syekh Hasbullah. Kitab itu merupakan fi usulid dini wa ba'dil furu'i fi syari'ati ala madhab syafi'i. Itu kitab madhab syafi'i. Dalam madhab syafi'i, yang membatalkan itu bukan masuk ke dalam perut. Tetapi sebelum ke perut, yaitu melalui al-hulkum bahasanya. Kalau fatwanya Imam Haramain itu jawaz al-hulkum, atau kalau di kitab fikih-fikih yang biasa itu adalah melampaui makhraj huruf H ya. Jadi di tenggorokan ini kan ada makhraj huruf H besar ya di bawah, dan yang tengah-tengah itu adalah H kecil. Kalau sudah melalui itu maka batal. Bukti bahwasanya jauf itu tidak diartikan perut juga. Perut artinya itu adalah lambung dan usus. Buktinya kalau itu salah adalah ketika Kim Merton sendiri mengatakan bahwa tes swab itu batal puasa. Tes swab itu memasukkan benda melampaui khusyum ya, sampai masuk ke dalam, itu batal puasa. Padahal tidak sampai ke perut. Nah itu kan sudah sebetulnya membuktikan sendiri bahwasanya jaufun itu bukan perut. Jaufun itu adalah rongga tubuh bagian dalam. Rongga tubuh bagian dalam itu ada di mana saja. Bahkan kadang ada di otak. Otak ini kalau misal masuk sesuatu melalui hidung atau as-saud bahasanya, disemprot obat dari hidung masuk ke otak, itu batal puasanya. Karena sudah tajawaza al-khusyum, sudah melampaui khusyum. Telinga juga pendapat yang muktamad mengatakan bahwa dia juga ada jalur tembusnya. Sehingga kalau sudah masuk air dan dia melampaui batas yang membatalkan puasa, maka batal puasanya. Tidak perlu sampai di perut. Begitu juga kalau dari bawah. Kalau dari anus mungkin ya masuk ke lambung, bukan ke lambung, ke usus. Mungkin oke lah itu perut. Kalau dari bagian depannya burung, itu nggak mesti sampai ke kandung kemihnya. Cukup ada cairan atau benda yang masuk melampaui hasyafahnya. Berarti sudah masuk ke saluran kemihnya, itu sudah batal puasa gitu ya. Jadi perut itu bukan batasan batalnya puasa, tapi sebelum perut. Yaitu jauh di atas perut ya. Itu sudah batal puasa ya. Perut kan masih di bawah, masih melalui kerongkongan kan panjang ini. Terus baru masuk lambung, itu baru masuk perut. Kalau memang seperti itu berarti kalau ada orang terselak dan masih masuk ke mahrotnya atau di pangkal tenggorokan sini, pangkal bawah, berarti tidak batal. Kenapa? Karena belum sampai ke lambung. Itu bukan madhab syafi'i. Sebetulnya ini saya memberikan gambaran. Kalau membuktikan secara fakta kesalahan Kim Merton adalah kalau kita baca kitab syarah dari kitab yang dibaca oleh Kim Merton. Saya pakai PDF ya. Saya tidak bisa baca kitab kuning, saya baca kitab putih aja. PDF ya. Saya baca apa penjelasan dari yang dibaca Kim Merton. Di mana yang menjelaskan ini adalah ulama juga. Yaitu dalam kitab Ats-Thimarul Yani'ah karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
ketika mensyarah apa yang dibaca oleh Ki Mercon. Faslun wal mubtila tulis somi asyratun. Itu matannya ya. Fasal bahwasanya yang membatalkan puasa adalah 10. Kemudian disarahnya ya. Al-awwalu yang pertama dukhulu syai'in adalah masuknya sesuatu ainin, yaitu ain maksudnya benda ya, materi. Min a'yanid dunya, dari materi-materi yang ada di dunia, walau qalilan, walaupun sedikit. Walau kana qalilan. Kasam samatin, seperti benda-benda kecil ya. Wa illam tu'kal, walaupun tidak bisa dimakan. Kahasotin, seperti kerikil. Wa minal aini ad-dukhanu al-ma'rufu. Dan termasuk juga dianggap ain adalah asap yang sudah kita kenal, termasuk rokok ya. Bihilafi duhuli al-bukhuri. Beda kalau yang masuk itu adalah aroma wangian dupa ya. Bukhur itu kan dupa atau kayu-kayu yang dibakar yang wangi itu. Kenapa? Karena yang masuk ke hidung itu bukan asapnya tapi aromanya ya. Jadi bukan ain, tidak dianggap materi. Kenapa? Karena aroma itu bukan materi. Terus kemudian ila masuk kemana? Ila mutlaki al-jaufi. Nah inilah. Jadi al-jaufu di situ diartikan rongga. Dan secara mutlaki al-jaufi. Rongga bagian tubuh dalam mana saja. Makanya hidung ada rongga. Kalau sudah melampaui khusyum itu sudah dianggap jaufun. Bahkan halkun ya. Tenggorokan itu juga sudah dianggap rongga. Kenapa? Karena kalau ada barang masuk ke tenggorokan melampaui huruf H, makhrajnya huruf H, itu sudah namanya masuk ke dalam jauf. Walaupun tidak masuk ke perut. Jadi kalau ada orang makan, nasi sampai ke perut, batal dia puasa bukan karena nasinya sampai ke perut. Tetapi karena sudah melampaui batasannya. Itu fikih ya, seperti itu. Kemudian wa illam yakun fihi quwwatu ihalati al-ghada'i wad dawa'i kahalkin wa batini udhunin wa ihlilin. Walaupun rongga atau jauf itu lam yakun fihi quwwatul ihalah, tidak punya kompetensi atau tidak punya kemampuan untuk mencerna kalau dalam bahasa kita ya, atau mengkonversi makanan atau minuman menjadi zat, atau makanan menjadi nutrisi, minuman menjadi vitamin dan sebagainya, obat menjadi vitamin. Seperti contohnya rongga hidung. Melalui air masuk ke khusyum, itu kan air tidak bisa dicerna menjadi apa-apa. Yang bisa mencerna itu hanya dua, yaitu lambung dan usus. Dan itulah perut. Jadi kalau menurut Ki Mercon harus perut, berarti berbantahan dengan sarahnya. Jadi berarti seolah-olah jauf yang dimaksud itu adalah jaufun yang lahu kuwatun fi ihalati al-ghada'i wad dawa'i. Berarti harus rongga yang memiliki kemampuan untuk bisa merubah makanan atau obat menjadi hal yang lain. Menjadi vitamin dan sebagainya. Berarti itu Ki Mercon mengatakan seperti itu. Nah, itu salah, keliru fatal ya. Itu madhabnya Imam Hambali. Memang dalam madhab Syafi'i ada pendapat itu tetapi ditolak. Kalau kita baca dalam majmu itu memang ada wajhun seperti itu, tapi al-muwafaq, al-wajhul awal bahasanya. Tetapi yang disepakati itu yang pertama. Sampai-sampai tenggorokan saja ini kalau sudah di bagian dalamnya, di bawah makhraj H itu sudah disebut jauf. Kenapa? Karena jaufun itu mayut laku bismil jauf. Jadi rongga itu adalah ya rongga saja, apa saja gitu. Kalau dalam bahasa sini mutlaku al-jauf. Jadi tidak bisa kalau kita ngaji fikihnya madhab Syafi'i, kita menerjemahkan jaufun itu perut. Yang menerjemahkan jaufun itu perut madhab Hambali. Dengan catatan lahu kuwatul ihalah. Atau lahu kuwatu ihalati atau ami atau al-ghada'i wad dawa'i. Jadi rongga itu yustarot, disyaratkan harus punya kekuatan untuk bisa merubah makanan atau obat menjadi sesuatu yang lain. Entah menjadi vitamin atau menjadi karbohidrat, menjadi tenaga ya, menjadi energi gitu. Nah kitab ini kan jelas, kitab kecil, kitab matan yang akan membicarakan tentang madhab-madhab Imam Syafi'i. Tidak bicara ikhtilaf-ikhtilaf di situ. Makanya oleh Syekh Nawawi dipertegas. Jaufun di situ apa? Ya mutlakul jauf. Apa saja gitu. Termasuk juga rongga telinga, rongga hidung, rongga kantung kemih. Bahkan di sini kahalkin seperti tenggorokan katanya. Wabatini udunin dan bagian dalam telinga. Itu kan gak ada urusan dengan perut. Bagian dalam telinga. Jadi melampaui bagian dalam telinga itu sudah batal. Walaupun tidak sampai ke perut. Air masuk ke hidung terus turun ke mulut. Walaupun kita muntahkan, itu tetap sudah batal. Kenapa? Karena sudah melampaui khusyumnya. Tidak perlu sampai ke perut. Itu yang penting kan seperti itu. Kemudian ya, jadi kira-kira seperti itu ya, sampai diihlilin ya. Untuk membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan Ki Mercon itu salah, sudah jelas di sini. Jaufun itu bukan perut ya. Kemudian selanjutnya ila mutlaqil jaufi. Kemudian selanjutnya amdan, masuknya itu secara sengaja. Maksudnya zakiron, dia ingat lisomih, bahwa berpuasa.
mengingat kepada puasa. Ma'al ikhtiyari, serta dalam keadaan bebas memilih. Artinya tidak dipaksa untuk melakukan itu. Wal ilmi, dan juga dalam keadaan dia tahu bitahrimi, bahwa itu haram. In apabila dakholah masuk ain itu, al ainu, yaitu ain tersebut, min zahirin ila batinin, dari masuk dari luar ke dalam. Maksudnya ini dari sesuatu yang baru gitu, bukan sudah bagian dari dalam seperti ludah ya, itu berbeda lagi. Wa min ahadil manafidi al maftuhati, dan masuknya itu melalui jalur, salah satu dari jalur-jalur yang terbuka. Jalur-jalur tembus yang terbuka itu ya, mulut kan terbuka dan tembus. Telinga, hidung, terus burung ya, terus pantat, itu kan semuanya terbuka. Maksudnya itu bisa terbuka dan tembus, ada jalur tembusannya gitu. Jadi kalau misal di badan ada bolongan, tapi kalau dia tidak tembus mentok di situ ya, tidak batal ya. Fal wasilu bitasharrubi al masammi la yadurruh. Maka misalnya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tetapi melalui diserapnya oleh pori-pori, al masammi itu pori-pori ya. La yadurruh, tidak batal puasa. Kenapa? Karena bukan manafid al maftuhah. Pori-pori ini bukan lubang tembus. Jadi dia tidak ada jalur tembus, tidak ada jalur tembusnya. Wal masammu bi tasydidil mimi al akhiri. Sedangkan bacaan al masammu dengan tasydid mim terakhir berarti al masammu ya. Suqobul badani adalah lubang-lubang di dalam badan min mahalli asy'ari, tempat tumbuhnya rambut. Wahia, dan al-masammu itu suqobun latifatun la tudrak, lubang-lubang kecil yang tidak bisa kelihatan. Fala yadurru, maka tidak membatalkan puasa. Al-iktihalu, apa itu yang tidak membatalkan puasa? Al-iktihalu bercela. Wa in wajada atharuhu, walaupun orang al-muktahil, orang yang bercela itu merasakan ada pengaruh atau ada rasa-rasa di tenggorokannya ya. Fil halki, di dalam tenggorokan. Jadi kamu pasang celak terus kok terasa di tenggorokan. Itu mungkin masuknya lewat pori-pori itu. Bukan lewat mulut, bukan lewat hidung. Karena pori-pori tidak dianggap manafid al-maftuhah, maka berarti tidak batal. Kamala yadruh, begitu juga tidak membatalkan al-iktisalu mandi bil ma'i, dengan air. Wa in wajada, walaupun menemukan atau merasakan al-muktasil, orang yang mandi itu, atharo al-burudatih, rasa-rasa dingin, awil hararoti, atau panas, bil batini, di bagian tubuh bagian dalam. Jadi walaupun merasa panas atau merasa dingin karena prosesnya mandi, maka tidak batal kecuali airnya masuk melalui lubang-lubang tertentu. Wa kamala, begitu juga la yaduru, tidak batal at-tadhinu, kita mengolesi dengan lemak atau dengan minyak ya. Wa in wajada, walaupun dia merasakan asaru ad-duhni, pengaruh dari lemak itu fil jaufi, di lubang atau di rongga. Misalnya kamu mengoleskan sesuatu di tenggorokan tapi terus di bagian luar ya, kemudian ada rasa-rasa di dalam tenggorokannya, itu tidak batal. Kenapa? Karena masuknya melalui al-masam, melalui pori-pori ya. Jadi gitu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.